Shalom, perkenalkan nama saya Gabriel Sumarau dengan NIM 1908111013 dari Universitas Samratulangi Manado, mahasiswa semester 5, program studi ilmu perpustakaan. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Manajemen Pangkalan Data dan mengangkat judul Konsep Dasar Manajemen Pangkalan Data. Saya akan menjelaskan konsep dasar dari manajemen pangkalan data. Pengertian pangkalan data atau basis data menurut Potensia, basis data dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti yang pertama, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan demikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Selanjutnya, komponen penting basis data terbagi empat. Yang pertama, data merupakan informasi yang disimpan dalam suatu struktur tertentu yang terintegrasi. Yang kedua, hardware merupakan perangkat keras berupa komputer dengan media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data, karena pada umumnya basis data memiliki ukuran yang besar. Yang ketiga, sistem operasi, program yang mengaktifkan dan memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer, dan melakukan operasi dasar dalam komputer meliputi input, proses, dan output. Yang terakhir, yang keempat, basis data. Sebagai inti dari sistem basis data menyimpan data serta struktur sistem basis data baik untuk entitas maupun objek-objek secara detail. Yang selanjutnya, manfaat database manajemen sistem terbagi atas 7 bagian. Yang pertama, mengatasi kerangka data. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keempat, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang kelima, penggunaan oleh banyak pemakai. Yang keenam, melakukan perlindungan dan pengamanan data. Yang ketujuh, menyusun integritas dan independensi data. Kelemahan database manajemen sistem: melakukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relevasi data yang optimal. Memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal atau disk maupun internal atau memori. Agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien, harga DBMS yang andal biasanya sangat mahal. Kebutuhan akan sumber daya biasanya cukup tinggi. Konversi dari sistem lama ke sistem DBMS terkadang sangat mahal. Di samping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan pula biaya pelatihan perangkat lunak yang mahal, memperkerjakan dan mempertahankan DBA. Dan selanjutnya, fungsi database manajemen sistem. Yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi. Yang keempat, melayani kontrol. Yang kelima, melayani recovery. Yang keenam, melayani autorisasi. Yang ketujuh, mendukung komunikasi data. Yang kedelapan, melayani integrity. Yang kesembilan, melayani independence. Yang kesepuluh, melayani utility. Jadi kesimpulannya, basis data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan secara bersama dalam media elektronik untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Perbedaannya hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Jika lemari arsip menggunakan lemari sebagai media penyimpanan, maka basis data menggunakan media penyimpanan elektronik seperti disk.
Yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronik bisa disebut basis data. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokan, pengorganisasian data yang akan kita simpan sebagai fungsi atau jenisnya. Jadi dari observasi dan wawancara yang saya dapat, yang pertama, masalah yang dihadapi pustakawan dalam penggunaan pangkalan data di Perpustakaan Provinsi Sulawesi Utara yaitu hanya tergantung pada jaringan saja. Yang kedua, perkembangan pangkalan data di perpustakaan tersebut untuk sekarang masih menerapkan pangkalan data dalam bentuk English Lite versi 3.1 dan masih diterapkan sampai saat ini. Tetapi sebelumnya ada pangkalan data lain dan yang sekarang itu adalah memang lanjutan daripada English Lite yang lebih modern. Itulah penjelasan saya secara singkat tentang konsep dasar manajemen pangkalan data dan juga hasil observasi dan wawancara yang saya dapat di Perpustakaan Provinsi Sulawesi Utara. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang jelas, saya ucapkan terima kasih.